dulu di adopsi dari satu panti asuhan. Pertamanya mereka nggak tahu kalau aku tuh tunanetra, Kak. Aku ketemu suamiku, dia memang orangnya baik banget, perhatian. Ternyata semua yang indah itu nggak sesuai sama mimpi, Kak. Mimpi itu nggak sesuai sama kenyataan, Kak. Jadi sekarang suami tidak lagi tinggal sama Sisil ya? Enggak, udah lama, Kak. Aku nggak pernah bilang kalau aku istilahnya ketunanetraan aku ini adalah suatu musibah. Malah aku bilang ini adalah satu anugerah yang Tuhan dikasih. Jadi dengan Natal Sisil menyesal nggak dengan keadaan sekarang? Nggak ada, Kak. Nggak ada menyesal. Luar biasa. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ketemu lagi dengan saya dalam acara Glow in the Dark. Dan saat ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Dia seorang penyanyi. Suaranya keren banget. Tapi ada hal yang menjadi suatu hal yang luar biasa dalam dirinya, yaitu dia ini tunanetra. Dan kita akan langsung tanyakan dia sama orangnya. Halo Sisil, apa kabar? Luar biasa, Kak. Luar biasa ya? Iya, soalnya aku biasa di luar, Kak. Oh, bisa di luar. Biasa di luar bisa aja ngelucu nih Sisil. Sisil ternyata mengalami tunanetra ya. Nah, Sisil tunanetra ini sejak kecil atau gimana? Bisa cerita nggak? Dulu di adopsi dari satu panti asuhan, katanya. Oh, oke, iya. Waktu itu aku ditinggal sama orang tuaku di panti asuhan itu. Orang tuaku yang sebenarnya. Iya, Lalu iya. aku dibawa pulang sama orang tuaku yang sekarang. Oh. Akhirnya dirawat sama mereka. Pertamanya mereka nggak tahu kalau aku tuh tunanetra, Kak. Oh, Jadi, tidak tahu ya. Iya, karena mereka taunya karena waktu itu aku misalkan dikasih mainan atau apa, jadi responku tuh lambat gitu. Walaupun masih bisa mengenali misalnya cahaya senter atau mainan, tapi responnya lambat. Oh, ini kayaknya terganggu nih penglihatannya kayak gitu. Kalau menurut dokter setelah waktu itu diperiksa sih, Kak, katanya itu gangguannya di syaraf kan, karena waktu itu mungkin aku pernah kena step waktu waktu bayinya. Oh. Akhirnya jadi kenanya ke penglihatan, syaraf matanya yang terganggu gitu, Kak. Oh, jadi awalnya orang tua angkat ini nggak tahu kalau Sisil ini mengalami kebutaan ya. Iya. Jadi orang tua datang ke panti asuhan, Iya. lalu angkat Sisil jadi anak ya. Dan waktu itu sempat mami kecewa mungkin ya, Kak, ya, karena kan pasti mengharapkannya kan anak yang sempurna lah ya, iya. gitu kan ya. Sebenarnya kan ya, terus akhirnya mungkin karena pengennya tadinya tuh mau dikembaliin tadinya. Oke. Cuman waktu itu papi yang menentang keras, dia bilang katanya jangan. Maksudnya kalau biar papi aja yang rawat, biar pokoknya kalau memang gak ada yang mau sayang, biar papi aja katanya yang ngerawat. Dan memang bener, Kak, dari kecil sampai gede tuh aku memang bener-bener anak papi ibaratnya gitu. Jadi lebih care lah papi ya daripada mami ya. Iya, Bagaimana hubungannya dengan mami? Kalau pada kan waktu itu mami sempat membalikin ya. Terus setelah itu gimana? Terus terang sih emang aku orang deket, Kak, dari kecil. Dari kecil tuh orang deket. Jadi memang apa-apa tuh aku cerita tuh semua sama papi. Jadi minta sesuatu tuh banyakan sama papi. Terus mau apa-apa papi. Pokoknya semuanya papi. Sampai kalau ceritanya ya dari ibaratnya dari mandiin aku waktu bayi, dari nyuapin, dari ngurusin aku, nganterin ke sana sini tuh papi gitu. Papi yang lebih banyak dominan ke Sisil ya. Iya. Oke. Nah, Sisil tahu kalau Sisil tuh diadopsi itu dari kapan? Diangkat anak? Taunya dari kecil sih, Kak. Dari Karena kecil ya dulu tuh sebenarnya sih kalau papi tuh nggak pernah ngomong apa-apa. Tapi justru aku tahu tuh dari pihak mami. Mami tuh kayak yang sering mungkin kalau dia lagi emosi atau kalau lagi gimana gitu, sering keluar kata-kata tuh kayak anak emang katanya anak pungut itu nggak ada yang benar. Terus kalau nggak karena gue lo dulu udah mati kayak gitu tuh.
sering kata-kata seperti itu Kak keluar Iya. dari mulut mami, dan itu tuh sering banget, dan nggak cuman ke aku tapi memang ke anak-anak yang lain. Kan kebetulan mami itu juga adopsi anak lagi, jadi ada kita tuh ada berempat kan Kak sama adik-adik, dan kata-kata seperti itu tuh kayak udah jadi harian, dari kayak jadi makanan aja gitu maksudnya gitu. Tapi hubungan Sisil sama Mami aman-aman aja Ya. kan ya, kayak orang tua biasa biar ya. bagaimanapun kan Kak tetap orang tua itu tetap berjasa, tetap Iya betul. kalau misalnya pun nggak ada, misalnya mungkin memang betul gitu loh, kalau misalnya saat itu nggak ada mami mungkin aku entah gitu ya kan Kak. Iya. Ya aku sih tetap menganggap keluarga ini ya keluarga aku Iya. gitu. Terus selama kamu bersama mereka gitu kan, kamu sempat sekolah juga ya? Sempet tuh waktu itu sekolah masuk di sekolah, ada satu sekolah gitu kan Di Jakarta di ya? Jakarta. Heeh. Dan itu sekolah umum biasa Kak. Di situ tuh ya waktu kami daftar aja kayak memang mereka udah terpaksa banget sih nerima gitu, maksudnya kayak apa sih gitu. Cuman karena waktu itu tuh dikasih undang-undangnya sama, waktu itu kita diantar satu temen kan, ya terpaksa, dengan sangat terpaksa mereka nerima gitu kan. Nah tapi ya memang perlakuannya mereka ya nggak banget sih, nggak manusiawi. Kayak ada satu kejadian pernah Kak, Iya. aku satu guru nih, guru tuh guru bahasa Inggris. Dia tuh nyodorin buku di depan mata aku, udah jelas kan aku nggak bisa lihat kan Kak. Iya. Heeh. Dia cuma bilang gini, kamu bisa baca nggak nih? Kelihatan nggak? Bisa baca nggak? Gitu. Saya bilang enggak Pak, nggak kelihatan. Terus dia bilang, kalau nggak lihat ngapain sekolah di sini? Ngomongnya gitu. Waduh. Terus emang padahal aku tuh udah berjuang banget Kak waktu sekolah di sana tuh. Ibaratnya aku tuh berusaha, nggak kayak sekarang ya Kak, fasilitas sekarang kan udah banyak, udah ada komputer bicara, Betul. udah ada segala macam. Dulu tuh aku semuanya aku ngerekam, ngerjain tugas pakai mesin ketik. Akhirnya aku nggak tahan setahun, akhirnya aku setahun aku minta keluar karena bener-bener kayak dibully secara hati gitu setiap hari, kayak sedih aja kan gitu. Iya. Walaupun teman-teman baik, tapi kan keputusan pendidikan nilai dan sebagainya itu kan guru yang berperan kan Kak. Tapi dari sekolah itu Sisil bisa adjustment dengan aktivitas di sana nggak? Apakah Sisil kesulitan dengan pelajaran atau seperti apa? Iya sebenarnya kalau kesulitan sih nggak terlalu kesulitan Kak, karena kan saya berusaha keras gitu ya untuk ngikutin. Jadi kalau misalnya pun di luar sekolah tuh saya tetap ngejar gitu loh, sampai saya bela-belain panggil guru, maksudnya untuk ngejar misalnya untuk bacain saya buku di luar jam sekolah kayak gitu-gitu. Sampai saya tuh bayar guru gitu, orang tua bayarin guru untuk bacain buku apa segala macam, ngerekamin kayak gitu Kak. Yep. Jadi saya nggak ketinggalan pelajaran sih. Itu selama berapa lama sekolah di situ? Setahun Kak. Setahun. Jadi sempat mengalami, udah sampai naik kelas dulu ya? Iya, tapi saya nggak mau. Saya bilang udahlah gitu, maksudnya nggak kuat sekolah di sini. Oh, jadi belum sempat selesai sekolah, udah keluar duluan ya? Iya, betul. Oke, tapi dari segi mengikuti pelajaran, Nggak ada Sisil bisa masalah ya? sih sebenarnya. Cuma bayangin aja Kak, kalau di bawah tekanan setiap hari Iya. kan kayaknya Iya. gimana gitu kan. Jadi sebelumnya kamu sekolah di Jakarta ya? Iya, Tapi abis itu kamu sekolah di Bandung untuk ambil sekolah SMK ya? iya Kak. Nah waktu itu kamu di situ kan sama orang tua Jakarta kan? Apakah Iya. di Bandung itu ada yang nemanin atau bagaimana? Sekarang harus semua sendiri, cuci baju sendiri. Dulu kan punya asisten rumah tangga Kak. Aku pernah ada satu peristiwa nih Kak. Aku makan udah lapar, memang nggak ada apa-apa lagi Kak waktu itu. Iya. Akhirnya aku makan ini karena udah nggak tahan lapar, aku cuma punya Indomie mentah Kak. Akhirnya aku tiduran di lantai sambil Indominya aku hancurin gitu, taruh di piring. Iya. Udah aja dengan sedih gitu tiduran di lantai sambil makanin Indomie. Itu tuh nggak bakalan lupa ya, aku bilang aduh segininya ya gitu. Iya. Itu berapa lama kamu adaptasi untuk bisa akhirnya jalani secara Nggak lama normal sih, Kak. gitu? Setahun, 6 bulan? Gak lama sih. Gak lama ya di Nggak. sana. Dan kebetulan memang aku orangnya kan apa ya kayak, sebenarnya sih dari dulunya aku sukanya maunya sendiri Kak. Cuman kan karena orang tua sayang gitu loh ibaratnya Betul. gitu kan ya. Tapi ya karena di sini dikasih kesempatan untuk memang, dan memang harus bisa ya, akhirnya juga jadi kayak
ya udahlah gitu, harus membuktikan diri juga kalau aku bisa kok gitu, maksudnya Iya, jauh iya. dari orang tua. Aku dengar bahwa pada saat kamu di Bandung itu Mm-mm. papi sakit ya? Iya Kak, bener. Oh, Jadi itu itu tuh kelas berapa ya? aku kelas 3 Kak, Kelas 3, 3 SMK. 3 SMK. Aku tuh posisinya mau ujian Kak. Jadi sebenarnya gini Kak. Jadi waktu itu tuh peristiwanya tuh papi memang udah sakit Kak. Jadi waktu aku terakhir pulang Desember itu, papi tuh emang udah sakit. Terus sempat masuk rumah sakit, paru-parunya Kak. Oke. Iya. Terus terang Terus? makanya Kak dari situ ya, aku terus yang bener-bener kayak agak apa ya, nggak suka sama perokok. Oh, papi dulu rokok Karena ya? papi tuh gini, jadi dulu papi tuh pernah sempat merokok dulu waktu mudanya, Oh, pernah oke. sempat kena paru-paru juga, Iya. terus akhirnya sembuh. Terus terakhir tuh papi suka ngerokok juga, jadi apa sih namanya? Ya walaupun nggak banyak, tapi itulah yang memicu akhirnya paru-parunya kumat lagi dan nggak tertolong gitu. Intinya gitu. Nah itu tuh kejadiannya tuh bulan Februari Kak. Iya. Februari akhirnya aku ditelepon tuh, itu posisinya tuh siang. Aku ditelepon sama papi pakai handphone, bilang pulang, papi mau ketemu. Iya. Biasanya sama ini walaupun ditawarin mau nelpon nggak gitu kan, Oke. nggak usah, jangan, ntar dia kepikiran, pikirnya gitu, jangan Iya, ditelepon. Waktu itu telepon, suaranya itu udah lemah, pulang katanya, papi mau ketemu katanya gitu. Aku nangis kan di situ, aku bilang ikut pulang. Akhirnya aku dijemput pulang malam, aku nyampe Jakarta tuh jam 12 malam. Ada feeling nggak waktu itu? Terus sebenarnya feeling ada Kak, cuman Hmm. aku tuh selalu apa ya, kayak Positive thinking positif aja. dan aku nggak mau Kak, aku nolak dalam hatiku. Hmm. Aku nggak siap gitu loh kalau misalnya aku harus kehilangan papi sekarang, nggak gitu, nggak mau. Jadi ada pikiran itu tetap Tetep, pikiran tapi positif. aku tolak Iya, iya. terus gitu, jangan gitu kan, masih enggak pasti sembuh lagi gitu. Oke, terus pas ketemu, Pas ketemu papi tuh kayak udah diikat gitu tangannya di pinggiran kasur, karena mungkin dia berontak katanya Kak, jadi antara sadar dan nggak sadar gitu. oh, Terus aku bilang aku pulang gitu, terus papi cuman gitu doang. Nah besoknya itu aku ke rumah sakit lagi, udah pada nangis di rumah sakit tuh. Ternyata papi tuh udah nggak sadar, darahnya tuh udah ngedrop terus, kayak gitu. Terus aku yang ngedeketin karena memang aku pengen anak-anak yang paling deket kan Kak, ibaratnya gitu. Iya. Itu 23 Februari Kak, Oh masih inget ya? 23 Februari. Nah itu aku tuh bilang, katanya kan udah kayak pada minta maaf ketika gitu, papi kan darahnya udah turun terus. Aku tuh masih nolak, ada mati enggak kok gitu. Papi pasti sembuh, nggak mungkin nggak akan gitu. Terus karena kan aku nggak siap banget, karena kan selama ini tuh pegangan aku, sandaran aku tuh cuma papi gitu di dunia ini, aku pikirnya gitu. Sementara kan hubunganku sama mami ya begitulah, jauh gitu Kak. Akhirnya aku deketin, terus aku bilang, papi minta maaf kalau aku punya salah gitu. Papi itu dalam ketidaksadarannya itu katanya keluar air mata Kak, pas aku ngomong kayak gitu. Oh, Nah terus akhirnya aku dibujuk suruh makan nih. Akhirnya aku keluar makan. Maksudnya baru makan satu suap Kak. Kayaknya papi tuh nggak mau pergi di depan aku deh Kak. Jadi baru aku makan satu suap, aku udah ditarik lagi, diajak lari ke dalam. Ternyata papi udah nggak ada. oh, oke. Iya. Di situ tuh kayak aku tuh kayak kehilangan semua Kak. Kayaknya tuh dunia aku tuh bener-bener kayak hancur, lebur banget Kak. Beneran. Kayak aku bilang, orang yang paling berarti, orang yang paling istilahnya mengerti aku, orang yang paling sayang sama aku udah gak ada. Terus gimana nih aku ke depan? Aku cuma mikirnya kayak gitu Kak. Aku egois banget ya pokoknya, waktu itu aku gak mikirin yang lain. Pokoknya aku mikirin, aku cuma mikirnya, pokoknya gimana nih aku nih ke depan ya, aku mesti ngapain nih gitu. Aku gak bisa nih gitu. Oke. Aku gak bisa hidup tanpa papi nih, gak bisa nih gitu. Cuman ya, aku bilang, Tuhan kenapa sih gitu harus ambil papi gitu. Iya. Terus berapa lama Sisil mulai mengadaptasi dengan kehilangan papi gitu ya? Lama Itu lama ya? bahkan mungkin sampai hari ini kayak aku kayaknya kalau misalnya lagi berat gitu, aku tuh pasti masih bakalan nangis dan masih bakalan
aku mikir papi, kalau papi masih ada aku nggak akan gini gitu. Iya. Kayak Iya. gitu. Emang berat sih ya pada saat Berat itu banget ya. Kak, tapi ada sisi positifnya Kak. Oke. Sisi positifnya adalah aku jadi agak lumayan baik hubungannya sama mami. Dari situ mulai ya. Positifnya Oh. karena mungkin ya karena cuma tinggal satu-satunya kan Kak. Tinggal satu-satunya, dan apa namanya, kalau nggak mungkin kalau mami nggak sayang gitu, kalau nggak deketin aku bisa hancur banget mungkin. Betul. Mami berpikir gitu ya, mungkin Iya. akhirnya jadinya ya kita ini maksudnya Jadi lumayan lah jadi lebih dekat ya. dekat lah dari situ. Iya. Dan pada saat kamu ya mengalami ya pada saat papi meninggal waktu itu kan kamu mau ujian juga ya. Iya Kak. Nah setelah itu gimana tuh? Aku ujian piano tuh sambil nangis. Yang jelas aku sambil, pokoknya setiap kali orang, nah kalau itu sampai sekarang Kak, ada orang nyanyi lagu Ayah, aku nangis. Itu tuh pasti. Dan nggak usah kayak gitu. Kalau aku yang nyanyiin pun aku nangis. Tapi kalau orang yang lain yang nyanyi, kan aku kan kerja aku kan sekarang vokalis band kan Kak. Iya. Jadi kalau misalnya misalnya nih ada pengunjung atau apa yang nyanyi nih, misalnya minta lagu Ayah, dia nyanyi, aku yang nangis, sibuk nangis aja sendiri udah. Iya. Ya tapi oke, di saat kamu sedang mengalami masalah ya, di saat papi udah meninggal ya, kamu juga berhenti kuliah. Nah saya dengar kamu ketemu dengan seseorang yang jadi suami kamu, itu gimana tuh ceritanya tuh? Aku ketemu suamiku, dia memang orangnya baik banget, perhatian dan segala macem, dan aku bener-bener mengisi kekosongan hati aku banget gitu loh Kak itu, karena aku memang menemukan seperti menemukan sosok papi lagi di dia gitu. Ya sebenarnya aku awalnya nggak terlalu suka Kak, jujur aja. Iya. Cuman karena dia tuh baik banget gitu, baik banget dan perhatian lah segala macem. Nah, yang lebih bikin aku yakin itu, dulu aku tuh pernah divonis kena endometriosis, kisah endometriosis Kak, sama dokter, dan aku divonis tuh nggak bisa punya anak Kak. Iya. Terus aku bilang sama calon suamiku waktu itu kan, aku bilang, gimana nih kalau misalnya aku nggak bisa punya anak gitu nantinya gitu. Dia bilang gini, gak apa-apa, aku terima kamu apa adanya kok, kan kebahagiaan itu nggak cuma dari situ. Nah itu yang bikin aku luluh Kak. Iya. Bikin aku yakin, akhirnya aku nerima. Nikah dan akhirnya punya anak sampai 2 ya. Iya. Sampai 2 ya, itu luar biasa itu, puji Tuhan sih. Nah itu dia. Dan bagaimana hubungannya dengan suami setelah itu? Ya ternyata semua yang indah itu nggak sesuai sama mimpi Kak. Mimpi itu nggak sesuai sama kenyataan Kak. Apa yang sudah kita yakini gitu ya, apa yang udah kita janjikan. Akhirnya nggak seperti yang terjadi, nggak seperti yang kita harapkan gitu Kak. Iya. Jadi sekarang suami tidak lagi tinggal sama Sisil ya? Enggak, udah lama Kak. Jadi ibaratnya aku tuh kayak gimana ya, kayak kehilangan papi itu kan udah pukulan besar buat aku. Terus aku sakit kan, waktu itu sakit parah. Nah aku ketemu lagi sama dia, itu aku pikir bisa jadi obat segala-galanya gitu kan. Ternyata dia juga sama gitu. Iya. Emang berat yang Sisil alami ya. Iya. Kan seperti yang istilahnya, aku tuh kalau nggak mengandalkan Tuhan banget, maka mungkin kalau aku udah nggak itu, rasanya aku tuh nggak pengen apa-apa Kak. Dan aku tuh inget anak-anak gitu ya, ibaratnya mereka yang butuh aku, mereka yang butuh tanggung jawab aku, yang butuh perhatian aku. Aku mungkin udah nggak tahu Kak, udah nggak kuat aku kalau misalnya nggak inget sama, istilahnya aku nggak mengandalkan Tuhan gitu ya Kak. Terus sama nggak inget aku punya anak-anak yang memang udah Tuhan percayain gitu. Kayak sekarang nih, kayak mungkin keadaan aku nih, sekarang aku udah lagi di titik yang bener-bener ngerasa capek gitu Kak. Aku harus kerja hampir setiap hari aku kerja Kak. Oh ya, kerjanya apa nih biar Aku audiens tahu nih? vokalis, kita punya band. Iya. Jadi kita ada manajemen juga. Jadi kita tuh ngisi di ruang-ruang publik kayak di bandara, di di KCIC.
di Oh, bus oke. Di mall juga ya saya dengar ya. sama. Ya itu saya dengar katanya semuanya personelnya orang buta semua ya di Iya, situ ya. bener Kak. Pemain Mati lampu semua kita Kak. pemain Belum bayar drum, listrik. pemain drum apa Semua, semua iya. penyanyi segala Iya, macam ya. iya, Udah berapa lama nih grup ini berdiri? Udah 7 tahun Kak. Lumayan juga ya. Tuh Iya. ketemunya gimana tuh sama grup ini? Kebetulan waktu itu drummernya itu adalah temen adik kelas Iya, aku, iya. adik kelas. Terus dia waktu itu DM aku di Facebook pertamanya. Terus ya kita suka ngobrol lah di Facebook. Nah, Iya, nggak iya. lama kemudian dia minta nomor WhatsApp waktu itu. Hmm. Akhirnya dia ngerayu ceritanya Kak. Kak mau nggak Kak bantuin katanya gitu. Kita bikin band yuk gitu. Iya. Terus dia bilang kan dia tadinya nggak berani karena kan aku udah sebelumnya memang aku udah nyanyi di mana-mana gitu kan. Oh. Cuman karena boleh lah gitu kan. Iya, iya. Terus akhirnya ya udah berjalan sampai sekarang. Udah sampai dengar-dengar saya dengar udah nyanyi di depan para menteri lagi ya, di Iya, pemerintahan menteri ya. pernah, di istana pernah. Di sana pernah ya. Iya, di pemerintahan sering sih Kak. Iya, ya. Jadi walaupun Sisil buta juga tapi Tuhan kasih talenta melalui suara Justru itu, ya. Kak. Aku bersyukur banget Tuhan kasih aku suara. Jadi aku tuh sekarang bisa kasih makan anak-anak, bisa nyekolahin mereka. Dan saya dengar ya kamu juga akhirnya kan punya anak 2 ya. Iya. Dari pesan. Dan ternyata kamu juga merawat anak angkat juga ya. Itu luar biasa sih, nggak semua orang dengan keadaan kamu seperti ini, tapi kamu angkat anak juga untuk kamu rawat. Kenapa kamu mau lakukan itu? Tuhan itu kan memberikan kita berkat. Kenapa kita tidak membaginya sama orang lain? Kan ibaratnya gitu. Terutama orang-orang yang memang ya ibaratnya disia-siakan. Tapi kan Sisil juga dalam keadaan susah juga dari segi keuangan. Kalau orang memberi dalam kelebihan itu udah biasa Kak. Kenapa kita nggak bisa melakukan sesuatu buat orang lain di keadaan kita yang sulit, tapi sedikit kita bisa berbagi sama orang lain, itu adalah kebahagiaan tersendiri buat aku ya. Entah kalau orang lain, tapi kalau aku merasa kalau kita bisa berbagi sama orang yang membutuhkan itu adalah anugerah gitu. Karena Tuhan juga kan nggak pelit sama kita Kak. Walaupun susah-susahnya aku ya, ibaratnya belum pernah istilahnya aku sama anak-anak tuh nggak makan, kan ibaratnya gitu Kak. Karena emang kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan ya, kadang kita merasa kalau secara hitungan matematika tuh 3 kurang 1 tuh 2. Betul. Gitu kan. Tapi ternyata kalau kita ikut dengan Tuhan tuh 3 kurang 1 malah jadi bisa jadi banyak. 4, bisa 5, Iya, bisa iya. 6. Itu ya Betul, luar Kak. biasanya Tuhan itu ya. Kalau aku, prinsip aku gini Kak, orang tuh kan menolong tuh nggak mesti harus kaya dulu, nggak mesti harus banyak duit dulu gitu baru menolong orang. Sebenarnya orang tuh punya hati apa enggak untuk membantu. Karena aku pikir emang sih Kak, manusia ya, manusia banget kalau berpikir kalau misalnya ada masalah nggak nangis tuh bohong, ada masalah nggak sedih tuh bohong, Iya. nggak merasa diri hancur tuh bohong. Aku tuh juga memang kadang ada posisi seperti, aduh lelah banget ya, pengen loh pulang kerja ada teman yang berbagi cerita. Aku bilang, aku bersyukur sama Tuhan, aku masih bisa kerja. Gimana kalau misalnya di dalam keadaan aku seperti sekarang ini, yang istilahnya aku cuman, terus aku mau mengandalkan siapa coba? Betul. Aku harus minta uang sama siapa? Betul. Jadi Tapi tetap ada hikmah lah ibaratnya tetap Tuhan tuh kasih sesuatu di balik apa yang terjadi gitu Kak. ya kita nih sebagai orang yang normal khususnya ya, kita merasa bahwa seperti Sisil mengalami tunanetra akan banyak masalah. Mungkin kalau kita hadapin seperti Sisil, wah kayaknya nggak bisa deh. Kita kan punya mata, punya segala macam, jadi kita biasa lakukan sesuatu dengan mata ya. Tapi Sisil tuh, ya Tuhan izinkan untuk menerima keadaan seperti ini, tapi Sisil tetap fight ya. Nah, apa rahasianya nih Sisil supaya kasih tahu ke orang lain? Karena gini Sil, banyak orang yang sempurna pun dia kecewa sama Tuhan. Tuhan kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa saya ditinggalkan, kenapa saya mengalami penderita gitu. Padahal dia sehat gitu. Dalam arti dia normal gitu. Iya. Aku nggak pernah bilang kalau aku istilahnya ketunanetraan aku ini adalah suatu musibah. Malah aku bilang ini adalah satu anugerah yang Tuhan kasih supaya aku tuh bisa memberkati orang lain. Dan istilahnya ibaratnya kan dulu aku sering tuh Kak ngasih, misalnya ngasih kayak di sekolah atau gimana untuk kasih
kayak inspirasi buat anak-anak Betul. gitu kan. Bahwa maksudnya kayak orang seperti aku aja masih berusaha gitu loh, masih mau bekerja, masih mau bagaimana. Tuhan tuh mengizinkan aku jadi orang tunanetra kayak sekarang nih. Tapi Tuhan pasti juga udah menyediakan, udah menyiapkan segala sesuatu yang untuk menunjang. Maksudnya, nih, walaupun kamu tunanetra, aku kasih nih suara yang ibaratnya bisa kamu jual nantinya. Amin. Bisa buat, ibaratnya buat kamu cari uang, buat menghidupi Buat anakmu, buat survive. apa, buat survive. Iya, Kayak iya. gitu, Kak. Ya, jadi intinya kita belajar bahwa setiap kita punya kelebihan dan Betul. kita juga punya kekurangan. Betul. Makanya kita perlu Tuhan. Nah, Ya itu, kan? Kak. Kita perlu Bener, Kak. Tuhan supaya kita tahu keberadaan kita tuh sebenarnya apa, untuk apa kita di dunia ini. Iya. Ya, untuk pastinya Tuhan inginkan kita untuk menjadi jawaban bagi orang lain kan, memberikan jalan betul. keluar, memberikan Betul. solusi kepada setiap orang Iya. yang mungkin punya pengalaman sama seperti kita. Iya. Jadi untuk teman-teman semua di sana yang merasa bahwa aduh, saya ini orang yang nggak punya apa-apa, saya ini orang lemah, saya nggak ada talenta. Cek dulu deh dalam diri kalian, Betul. apakah betul? Apa benar? Pasti akan ada sesuatu yang luar biasa dalam diri kita Betul, masing-masing. Itu Betul, Bang. kita yakini ya. Iya, Kak. Karena Tuhan izinkan kita di dunia ini pasti ada maksud dong. Oh, sangat. Bukan sekedar Sekedar hidup. Betul. menikah, habis Iya. itu meninggal. Iya. Enggak seperti itu ya. Dan Ya. kuncinya cuma satu kok, Kak. Percaya dan serahin semuanya sama Tuhan. Itu aja sih, Kak. Dan maksudnya tuh ya bohong kalau manusia tuh nggak ada rasa ininya ya, Kak, rasa jatuhnya nggak ada. Betul. Itu bohong. Tapi kembali lagi tetap bersandar sama Tuhan. Itu aja sih, Kak. Nggak akan pernah Tuhan ibaratnya meninggalkan kita sendirian, terpuruk, terjatuh. Iya. Tuh nggak akan mungkin. Jadi dengan kata lain, Sisil menyesal nggak dengan keadaan sekarang? Nggak ada, Nggak Kak. ya? Nggak ada Nggak menyesal. ada, luar biasa. Sama sekali nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Oke. Toh dengan keadaan seperti ini buktinya aku masih bisa survive, aku masih bisa dengan bukannya ini ya, kayak bukan, aku selalu percaya semua bukan karena kuatnya aku, bukan karena hebatnya aku, bukan, tapi karena Tuhan yang bekerja melalui aku, gitu aja sih, Kak. Tuhan bekerja atas aku, jadi aku tuh bisa ya, aku sih selalu berharap dimanapun aku berada aku bisa jadi berkat untuk orang lain. Kayak sekarang kan aku nyanyi nih, Kak, ibaratnya kan. Berarti kan aku menghibur orang lain. Yeah. Walaupun orang mungkin nggak pernah tahu kan apa di saat aku nyanyi itu aku apa lagi sedih atau lagi apa. Tapi aku senang kalau orang bisa tersenyum karena aku nyanyi. Bisa bilang, maksudnya ngerasa terhibur gitu. Itu tuh kebahagiaan banget, Kak, buat aku, Kak. Oke. Ya jadi ingat bahwa kita ini adalah setiap kita ini adalah sesuatu yang istimewa. Betul. Yang Tuhan izinkan kita ada di dunia ini. Iya. Jadi ada maksud yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita di dunia ini ya. Iya. Dan asalkan kita mau mengandalkan Tuhan. nah, Aja, Kak. itu yang paling penting. Kita harus mengandalin Tuhan. Iya. Karena kalau kita merasa kita, walaupun kita banyak uang pun, kita hidup mewah, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, banyak orang yang bunuh diri. Nah, itu dia, Iya kan? Kak. Makanya Karena dia nggak bisa menahan nggak beban bisa yang menahan dihadapin beban kan. yang dihadapi. Padahal dia Makanya orang gitu. kaya loh, dia artis, Makanya. gitu kan. Iya. Kok bisa gitu? Ya makanya karena dia mungkin Karena merasa dia merasa tidak ada Tuhan di betul. situ ya. Dia tuh nggak ada, dia merasa nggak ada tempat sandaran lagi dan dia Betul. tuh jauh dari Tuhan, Kak. Ya jadi Sampai orang bisa berpikir untuk bunuh diri sih, itu udah bener-bener kayak jauh dari Tuhan sih. dan itu kan dosa kalau Dosa bunuh diri. besar. Iya. Iya. Ya, ingat tuh bunuh diri itu dosa ya. Nggak akan mungkin kita masuk surga kalau kita berdosa ya. Aduh, iyalah, Kak. Ya mungkin Sisil bisa kasih YouTube-nya atau Instagram-nya ke audiens, bisa sebutin nggak YouTube-nya apa? YouTube aku Cecilia Alicia Angelica. Instagram sama. Sama ya, oke. Terus kalau mau lihat juga bisa lihat di Instagramnya Musical Notes, MUSICALNOTS Musical Notes. Itu band aku. Dan manajemen kita Institut Musik Jalanan, bisa lihat juga di situ Instagramnya. Banyak banget postingan tentang kami lah gitu. Iya. Tentang kami. Oke, jadi Gitu, Kak. mungkin sekarang teman-teman lagi rindu nih dengar suara Sisil. Nanti Sisil nyanyi satu lagu ya. Oke, Kak, siap. Oke. Saat
Aku takut